Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Meski kita harus kembali beribadah secara online, kita tetap harus bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik dalam segala keadaan. Tuhan Yesus menyayangi kalian semua, baik yang tinggal di BSD, di Jakarta, di luar kota, maupun yang tinggal di luar negeri, dan juga mengasihi kalian yang tinggal di kampung atau di desa. Nah, Lause mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Nanti kita ganti juga ya kata anaknya dengan kata bangsa ya. Karena Tuhan Yesus juga cinta anak-anak yang berkulit kuning, hitam, putih, dan juga berkulit merah. Yuk sama-sama kita pujikan lagu ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami semua anak-anakmu boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati jaringan kami, Engkau berkati kami ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan ini kita berikan bukan karena Tuhan gak punya apa-apa ya, tapi persembahan ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah sangat baik kepada kita, memberkati kita, bahkan mau menyelamatkan kita. Kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QR Code di sini, atau bisa juga transfer ke rekening gereja GKY BSD. Lause selalu berdoa kalian semua bukan hanya memberikan persembahan uang buat Tuhan, tetapi kalian bisa mempersembahkan hidup kalian untuk Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan membagikan cerita firman Tuhan kepada teman-teman kalian, karena masih banyak teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Yuk kita berikan persembahan dan nyanyikan lagu Get Up, Get Up untuk mengingatkan kita untuk bagikan cerita firman Tuhan kepada semua orang. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world.
get up and tell the world. Get up and tell the world. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa buat persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan baik buat kami. Terima kasih Tuhan memberkati Papa dan Mama kami, memberikan mereka kesehatan sehingga mereka boleh bekerja. Dan hari ini kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya yang akan pakai persembahan kami ini untuk boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Tetapi lebih dari itu Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan sendiri yang akan pakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami menyerahkan hidup kami, waktu kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya pakai untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pujikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari adik-adik kita bersama-sama melipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan karena kesempatan hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati kami sehingga firman hari ini bisa memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, Lause namanya Lause Pilif. Salam kenal ya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Kalau adik-adik udah bisa baca, adik-adik bisa buka Alkitabnya sendiri. Tapi kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama atau siapa saja buat bukain Alkitabnya. Nah, adik-adik pasti pernah lihat lampu lalu lintas dong, traffic light. Nah, biasanya adik-adik akan temui kalau adik-adik lagi ikut papa mama naik mobil atau naik motor di jalan. Ada di perempatan atau pertigaan jalan. Nah, langsung mau tanya nih, lampunya ada warna apa aja ayo? Ada warna merah, red. Ada warna yellow, ada warna kuning. Dan ada warna hijau, green. Nah, kalau merah artinya apa adik-adik? Artinya berhenti. Kalau kuning, hati-hati. Kalau hijau artinya udah boleh jalan lagi. Nah adik-adik,
lampu lalu lintas merah, kuning, hijau menjadi petunjuk kapan kita harus berhenti, kapan kita harus hati-hati, dan kapan kita boleh jalan lagi. Kalau nggak taat sama lampu lalu lintas, nanti bisa diprit sama Pak Polisi karena melanggar aturan lalu lintas. Nagasi, can you make sense of this scroll? What scroll? This one. I got it at the temple before leaving Jerusalem. Huh. Who is that? The spirit is telling me to go talk with them. Okay, Nagasi, listen to this from the prophet Isaiah. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. So what does it mean? With all due respect, Alamayu, I thought you knew me better. How should I know? I'm only a chariot driver from Ethiopia. Hello? I hear you're reading from the Word of God? Yes, I just got this to learn more about God. That's fantastic. But do you understand what you're reading? Actually, no. But how can I? Unless somebody teaches me. Hey, maybe you can explain it for me. Won't you join me? Yeah, sure thing. Adik-adik, cerita yang tadi kita baca di Alkitab menceritakan tentang salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Wah, namanya mirip sama nama Lause ya. Lause Philip, murid Tuhan Yesus namanya Filipus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus perintahkan semua murid-muridnya untuk pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dan naik ke sorga. Tuhan Yesus suruh semua muridnya pergi beritakan kabar sukacita. Soalnya Tuhan Yesus telah datang membawa keselamatan buat semua orang yang percaya kepadanya. Semua murid-murid Tuhan tuh langsung pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dari desa ke desa dan dari kota ke kota, termasuk Filipus. Tapi Alkitab mencatat bahwa murid-murid Tuhan tidak pergi ke sembarangan tempat yang mereka suka. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Filipus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus berkata kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Nah, di kereta itu ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu seperti pejabat negara, adik-adik. Kalau di zaman sekarang di Indonesia mungkin seperti seorang menteri. Nah, sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya pada waktu itu. Nah, Filipus taat dan mendengarkan perintah Roh Kudus. Lalu dia mendekati kereta itu dan bertanya, apakah Tuhan mengerti dengan yang Tuhan baca itu? Pejabat itu bilang, bagaimana aku bisa ngerti kalau nggak ada yang menjelaskan? Setelah itu, Filipus naik ke kereta. Dia mulai jelasin dan ceritain tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dari kitab Nabi Yesaya. Dia kemudian menceritakan tentang Yesus kepada sida-sida itu. Nah, artinya dari kitab Nabi Yesaya, dari firman Tuhan, Filipus kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam hati sida-sida itu. Sehingga sida-sida itu kemudian percaya sama Tuhan Yesus dan mau dibaptis saat itu juga. Kemudian Filipus membaptis sida-sida tersebut. Sida-sida tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Tapi belum ending, adik-adik. Filipus ternyata tiba-tiba disuruh pergi lagi sama Roh Kudus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di tempat yang lain. Filipus pergi ke kota Asdod dan memberitakan Injil Tuhan sampai di Kaisarea. Nah, kemana saja Roh Kudus suruh, Filipus taat dan pergi melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik,
Tuhan mempercayakan kepada Filipus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus sehingga banyak orang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Tuhan kita yang satu. Roh Kudus, Tuhan, menuntun hidup kita seperti lampu lalu lintas tadi. Ada merah, kuning, hijau. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti Filipus, kita harusnya mau taat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh berhenti berdosa, berhenti berbohong, berhenti tidak taat sama papa mama, kita juga harusnya mau taat sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kita untuk ayo jalan melakukan pekerjaan Tuhan, mengasihi papa mama, mengasihi koko, cici atau dede, kita harus jalan melakukan itu. Kita harus mengasihi mereka. Kalau Tuhan suruh menceritakan tentang Tuhan Yesus, ya kita harus ceritain tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita temui. Nah, tapi gak gampang loh buat taat seperti Filipus taat sama Tuhan. Filipus bisa taat mendengarkan perintah Roh Kudus karena Filipus rajin membaca firman Tuhan. Buktinya apa, Lause? Nah, buktinya Filipus bisa menjelaskan tentang Tuhan Yesus dari kitab Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Gak mungkin dong si Filipus ngarang-ngarang cerita, nanti dia bukannya cerita tentang Tuhan Yesus, malah ceritanya ngawur. Nah, pasti Filipus bisa menjelaskan dengan baik sehingga sida-sida itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Berarti Filipus sendiri itu paham. Filipus sendiri itu benar-benar sudah membaca firman Tuhan supaya dia bisa jelasin ke sida-sida dari Ethiopia itu. Demikian juga kalau kita mau taat adik-adik, kita perlu baca Alkitab. Kita perlu paham perintah-perintah Tuhan. Kalau kita nggak baca, gimana kita tahu Tuhan suruhnya apa? Tapi kalau kita baca, kita jadi tahu. Oh, Tuhan bilang nggak boleh bohong, ya kita jangan bohong. Oh, Tuhan bilang kita harus taat sama papa mama, ya kita harus taat sama papa mama. Nanti Roh Kudus yang akan ingetin dalam hati adik-adik. Kalau kita tergoda untuk berbohong, tergoda buat nggak taat, Roh Kudus bisa ingetin. Hei, ingat, Alkitab bilang nggak boleh bohong, jadi jangan bohong. Kalau belum bisa baca gimana, Lause? Adik-adik yang belum bisa baca bisa minta tolong sama papa mama buat bacain Alkitab untuk adik-adik di rumah. Nah, tapi kalau tetap aja sulit gimana, Lause? Nah, makanya kita perlu datang sama Tuhan, berdoa minta Roh Kudus menolong kita supaya kita mau baca firman Tuhan, bisa taat, bisa dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Nah, katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya hari ini saya mengerti perintah Tuhan, supaya hari ini saya nggak bohong, supaya hari ini saya bisa taat sama papa dan mama, supaya hari ini saya bisa jadi anak yang baik dan dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik, kita hari ini belajar seperti Filipus yang mau dengar-dengaran pada Roh Kudus. Tapi kita harus baca firman dulu. Kita harus baca Alkitab supaya kita tahu apa perintah Tuhan dan kita bisa taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena sulit dan susah, maka kita perlu berdoa dan minta tolong sama Tuhan. Percaya deh, Tuhan pasti menolong adik-adik semua. Tuhan juga menolong Lause. Tuhan menolong kita semua. Nah, sekarang yuk kita hafal ayat hafalan kita hari ini. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, tapi sekarang dengan gerakan, ikutin Lause. Ayo berdiri dulu, semuanya berdiri. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah panggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menolong kami supaya kami boleh dengar-dengaran dan mau taat pada perintah Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk boleh membaca
firman Tuhan, mengerti perintah Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita hari ini telah selesai. Sekarang kita akan melakukan kreativitas ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak, kalian sudah beribadah dengan baik ya hari ini? Sudah dengar cerita firman Tuhannya dengan baik? Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas yang akan mengingatkan kita pada cerita firman Tuhan hari ini. Kalian bisa siapkan satu buku tulis, bisa buku tulis biasa atau buku catatan kecil. Buat anak-anak kecil, kita coba sama-sama ya, barengan sama papa, mama kalian, baca Alkitab setiap hari dan catat di buku itu. Kira-kira apa sih janji dan perintah yang Tuhan berikan pada hari itu? Misalnya, Tuhan mau saya untuk tidak berbohong. Nah, kalian tuliskan itu di buku ya. Kalian bisa terus tuliskan itu setiap hari dan berdoa minta tolong supaya kalian bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kalian. Buat anak-anak kelas besar, kalian juga siapkan buku catatan. Setiap hari, setelah kalian bersaat teduh, berdoa, dan minta Tuhan pimpin sepanjang hari, dan minta Tuhan beri kepekaan. Kira-kira Tuhan mau kalian melakukan apa sih hari ini? Dan catat itu dalam buku kalian dan doakan. Nah, misalnya, Tuhan mau kalian berbagi makanan dengan teman sebangku. Catat itu dalam buku, doakan, dan minta mama untuk menyiapkan bekal satu lagi untuk teman kalian. Atau mungkin di hari lain, Tuhan mau kalian berdoa untuk seorang kakek tetangga yang sedang sakit. Catat itu dalam buku dan doakan. Lakukan seperti itu terus-menerus setiap hari ya. Ini untuk melatih kepekaan dan ketaatan kalian pada pimpinan Roh Kudus, seperti yang terjadi pada Filipus yang kisahnya kita dengar hari ini. Selamat mengerjakan ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.